teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Teman-teman, kita lanjut lagi ya membahas novel kita. Oke, let's go. Bab 91-92. Montir cantik milik CEO. Dan Leo, silahkan masuk. Non Evelyn sedang diperiksa dokter di kamarnya. Dek, Leo membeku sesaat, pikirannya kosong. Dan Bi Rahmi kembali memanggil Aiko yang tampak termenung di ambang pintu utama. Hah? Oh, iya Bi. Bisa antarkan saya ke kamar Evelyn? Tanya Leo setelah kembali tersadar, wajahnya kembali dipenuhi dengan kekhawatiran. Banyak tanya yang terus pikirannya lontarkan, ada dengan Ale, kenapa sampai ada dokter yang datang malam-malam begini ke rumahnya, sakit apa dia? Bi Rahmi jalan di depan Leo, menaiki anak tangga dengan langkah cepat karena Bi Rahmi tahu pasti Leo sangat khawatir dengan keadaan anak dari majikannya itu. Silahkan, dan di dalam ada dokter dan tuan. Ucap Bi Rahmi memberitahu setelah tiba di depan kamar Ale yang pintunya sedikit terbuka. Leo mengangguk lalu mengucapkan terima kasih. Setelah itu Leo segera mengetuk pintu dan mendorong pintu itu agar terbuka lebih lebar lagi. Dua orang yang tengah berdiri membelakangi Leo langsung menoleh. Mereka adalah Tuan Zack dan seorang dokter wanita yang tak nampak wajahnya karena menggunakan masker medis. Leo. Tuan Zack langsung menghampiri, pria tua itu tampak terkejut melihat Leo sudah ada di kamar putrinya. Sebab Tuan Zack memang tidak tahu sebelum kesadaran putrinya hilang, Ale sempat menghubungi Leo. Setengah jam yang lalu Tuan Zack sudah tiba di rumahnya. Namun dia tak kembali bersama sang istri, sebab Tuan Zack melarang Nyonya Sophie untuk pulang ke rumahnya malam ini, sebagai hukuman karena sudah berbuat seenaknya dengan tidak mengakui Evelyn sebagai anaknya juga. Tuan Zack masih sangat marah atas perlakuan Nyonya Sophie terhadap putrinya yang sangat semena-mena. Sesaat setelah menginjakan kaki di rumah mewahnya itu, Tuan Zack langsung naik ke lantai 2 untuk memastikan putrinya sudah tiba sebab setelah berbicara serius dengan istrinya di pesta tadi, Tuan Zack tak lagi melihat Ale di acara tersebut. Tuan Zack mencari ke setiap sudut dan pria itu tak menemukan sosok sang putri di sana. Begitu tahu Ale tidak ada, Tuan Zack pun memutuskan untuk segera pulang. Tuan Zack sudah mengetuk pintu kamar berkali-kali, namun Alexandra tak juga membukakan pintu itu. Namun terdengar dari luar suara Ale yang lemah seperti tengah berbicara dengan seseorang. Suaranya tidak terdengar begitu jelas, samar namun Tuan Zack hafal dengan suara putrinya. Tak ingin berpikir buruk, Tuan Zack pun membuka handle pintu bertepatan dengan sambungan telepon yang berakhir antara Leo dan Ale. Tuan Zack pun langsung menghampiri putrinya karena melihat dari balik selimut tebal tubuh Ale bergetar hebat. Dan benar saja, betapa terkejutnya Tuan Zack saat melihat Ale menggigil dengan B1 bir yang sudah membiru, bahkan ada lelehan air mata yang mengalir di sudut matanya yang tertutup rapat. Tuan Zack pun segera meminta Bi Rahmi untuk menghubungi dokter keluarga yang siap sedia selama 24 jam saat dibutuhkan. Bagaimana keadaan Evelyn, Dat? Tanya Leo dengan wajah panik. Tidak apa-apa. Evelyn hanya demam. Sahut Tuan Zack meniru ucapan dokter, sebab dokter pun mengatakan demikian. Tak perlu terlalu khawatir, Ale hanya kelelahan, dehidrasi, hingga membuat imunnya turun. Dokter juga mengatakan untuk membiarkan Alexandra istirahat hingga infusan yang dokter itu pasang habis. Kamu temani Evelyn di sini, ya? Dat mau antar dokter Iza ke depan. Leo mengangguk pelan, lalu melangkah duduk di sisi ranjang menatap wajah pucat Ale dengan rambutnya yang terlihat masih basah. Perlahan Leo meletakkan telapak tangannya di dahi Ale, merasakan suhu tubuh wanitanya yang masih tinggi. Hatinya sakit melihat Ale memejamkan mata namun raut kesedihan tergambar jelas di wajah wanitanya itu. Cuk, sayang, aku sudah datang. Buka matamu, aku rindu. Bisik Leo setelah memberikan satu kecupan di kening Alexandra.
Namun sampai beberapa menit berlalu wanitanya itu enggan membuka matanya. Leo, bisa ikut dat sebentar. Tuan Zack kembali tiba di kamar Ale, meminta Leo untuk keluar dari kamar itu. Leo pun mengikuti langkah Tuan Zack yang ternyata membawanya ke ruang keluarga yang ada di lantai tersebut. Tuan Zack mempersilahkan Leo untuk duduk berhadapan dengannya. Leo menurut, kemudian dia pun segera menjatuhkan bokong di sofa panjang. Tanpa basa-basi, Tuan Zack langsung menceritakan masa lalu Alexandra pada Leo. Masa lalu yang begitu menyakitkan, ditinggal ibu kandungnya, yang meninggal karena kecelakaan di usia Ale yang masih sangat kecil. Kemudian Tuan Zack pun menceritakan betapa Ale sangat tersiksa memiliki ibu dan adik tiri, seperti Nyonya Sophie dan Vanya. Hingga putrinya itu dengan sukarela mau untuk disekolahkan di luar negeri sampai jenjang S2-nya. Tak lupa, Tuan Zack pun menceritakan bahwa Ale sama sekali tak menggunakan uang yang dia kirim, sebab semua uang itu tertahan di ibu tirinya hingga kini. Setelah menceritakan masa lalu Ale, Tuan Zack berlanjut menceritakan kejadian hari ini. Kejadian di mana Ale harus tertahan sampai lebih dari 3 jam di kantor polisi, akibat ada seorang karyawannya yang menggelapkan dana perusahaan. Bukan tanpa alasan Tuan Zack menceritakan semua itu, Leo sudah melamar Ale di depan banyak orang, terutama di depan keluarga besarnya, bahkan berita itu sudah dipastikan akan terbit besok pagi di semua media berita tanah air. Tuan Zack tidak mau sampai Leo merubah pikirannya, jika suatu saat tahu dari orang lain bagaimana masa lalu kelam yang pernah dilalui putrinya. Ini sebuah aib keluarga, namun Leo harus tahu sebelum pria itu benar-benar menjadi bagian dari keluarga mereka, keluarga Lincoln. Dan jangan sampai juga, keluarga Leo yang notabene keluarga terpandang merasa Ale tak pantas bersanding dengan Leo karena masa lalu putrinya yang buruk. Nantinya Leo harus menjadi garda terdepan untuk membela Alexandra jika suatu saat rahasia ini harus terbongkar. Sejak dulu Evelyn sangat tertutup, sekalipun Dat tak pernah melihatnya menangis. Dat tahu, pasti berat bagi Evelyn memendam semuanya sendiri. Hingga sampai detik ini, Evelyn tak pernah mengizinkan Dat jadi sandarannya saat dia merasa sedih. Maaf jika Dat harus menanyakan hal ini. Apa kamu sudah yakin dengan keputusanmu untuk menjadikan Evelyn sebagai istrimu, kelak? Sekali lagi Dat minta maaf, bukan Dat meragukanmu. Tapi Dat ingin kamu tahu, saat ini Evelyn mungkin masih sulit untuk terbuka padamu, apa kamu tidak keberatan dengan hal itu? Dat tidak ingin suatu saat nanti kamu berpikir untuk meninggalkannya saat merasa betapa tertutupnya Evelyn padamu, bahkan ketika kamu sudah menjadi suaminya. Sejak tadi Leo hanya diam, sekalipun pria itu tak menginterupsi cerita Dat Zack mengenai putrinya. Leo tak menyangka, Alexandra, yang dia pikir wanita kuat dan penuh percaya diri ternyata menyimpan masa lalu yang kelam. Tak pernah terbayang seorang wanita seperti Ale mampu bertahan sampai sejauh ini dengan masalah yang menimpanya secara bertubi-tubi. Sehebat itukah Gen Lincoln, atau memang ada sesuatu yang membuat wanitanya itu bisa bertahan sampai sekarang? Selama ini Leo selalu berpikir bahwa masalahnya lah yang paling berat, mencintai sepupunya sendiri selama bertahun-tahun. Itu memang menyakitkan, tapi tak sebanding dengan kesakitan yang Ale lalui. Seandainya saja Leo tahu masa lalunya dengan Yuta, mungkin Leo tak akan membiarkan Yuta tetap bernapas, karena sudah berani membuat wanitanya terluka, hingga membekas sampai sekarang dan meninggalkan trauma. Dat, aku sudah yakin dengan keputusanku dan aku tidak pernah mencabut kata-kata yang sudah keluar dari mulutku. Leo menatap Dat Zack dengan lekat. Leo menjeda kalimatnya yang belum selesai beberapa detik. Dat, jika Dedi mengizinkan, malam ini juga aku ingin menikahi Evelyn. Aku ingin terus berada di sisinya. Aku tak ingin dia merasa kesepian lagi. Dan aku bersumpah padamu, sebagai sesama pria, aku janji tidak akan pernah membuatnya sedih, aku akan memberikan apapun yang kumiliki padanya. Lanjutnya dengan mantap.
Zack terdiam beberapa saat, tidak percaya Leo akan langsung meminta Alexandra untuk dijadikan istri malam ini juga. Leo bangun dari duduknya, lalu berjalan beberapa langkah menghampiri sofa yang tengah Zack duduki. "Aku mohon, Dad, izinkan aku menjadi pelindung bagi putrimu." Leo memohon sambil berlutut di depan Tuan Zack, tatapannya penuh dengan keseriusan. Sudah tak diragukan lagi keberanian si Raja Hutan itu. Berani meminta Alexandra langsung pada orang tuanya. Bahkan dengan nekat dan berani memutuskan untuk menikahi wanitanya malam ini juga. Bab 92. Tuan, Non Evelyn sudah sadar. Birahmi setengah berlari menuju ruang keluarga di lantai 2 itu. Kedua pria berbeda generasi itu pun serentak terlonjak kaget, keduanya segera berlari menuju kamar Alexandra. Di pembaringan, Ale baru saja terjaga. Mengerjapkan mata, mengumpulkan potongan informasi yang wanita itu bawa sebelum tak sadarkan diri. "Sayang." Suara Tuan Zack dan Leo bersamaan. Pupil mata Ale mulai bergerak, meski dia belum yakin dengan apa yang dicarinya. "Sayang." Sampai panggilan kedua membuat Ale menoleh pada satu-satunya manusia yang membuatnya merasa bersalah karena kejadian beberapa jam lalu. Dad akan panggil Dokter Iza lagi untuk memeriksa keadaan Evelyn sekarang. Tuan Zack lalu keluar dari kamar putrinya untuk menghubungi kembali dokter keluarga. Leo mengangguk dan setelah Zack pergi, pria itu lalu duduk di sisiran Yang. "Maafkan aku." Ale tak bisa lagi menyembunyikan air matanya. Suaranya kembali terdengar serak, rasa bersalah terpancar jelas dari raut wajah Ale yang masih sedikit pucat. Untuk sesaat ruangan kamar Ale terasa senyap. Leo tiba-tiba bungkam. Tak berniat bicara meski banyak tanya yang ingin ia layangkan pada kekasihnya itu. "Aku tidak ada perasaan apapun pada Yuta. Dia hanya masa laluku, sungguh." "Sial. Sudah jangan dipikirkan. Aku tidak apa-apa, sayang." Kedua mata bening Leo menatap nanar pada kedua manik Ale yang basah. "Apa kamu percaya padaku?" Kembali Ale melayangkan tanya yang sama. Kepercayaan dalam suatu hubungan adalah harga mati. Jika sudah tidak saling percaya, untuk apa dilanjutkan? Sebelum menapaki jenjang yang lebih jauh, baiknya tak perlu dilanjutkan. Merasa tak ada jawaban, Ale kembali menutup mata lalu mengambil nafas dalam. "Jika memang kamu tak percaya, aku rasa tak ada gunanya hubungan ini kita lanjutkan." Ale kembali bicara namun membuang pandangan ke sisi lain. Sulit mengatakan ini, namun dia harus tegas. Ale menghapus air matanya dengan kasar. "Aku akan mencari apa yang aku suka, karena mudah bagiku untuk berjalan sendiri. Aku sudah lama berteman dengan kesepian, jadi jika sepi itu kembali menghampiri, aku akan membuka lebar kedua tanganku lalu menyambutnya dengan senyum." Leo kembali tersenyum, memegang dagu Ale lalu membawanya perlahan untuk melihat ke arahnya lagi. "Berhentilah bertanya dan menjawab sendiri, sayang. Beri aku waktu untuk menjawab pertanyaanmu." Leo mengusap sudut mata Ale yang basah dengan jarinya. "Apa kamu mencintaiku?" tanya Leo menatap lekat berusaha untuk menyelami dan mencari kejujuran dari sorot mata Alexandra. Ale mengangguk pelan. "Buktikan." Ale menautkan alisnya. "Dengan apa?" tanya Ale bingung. Kenapa Leo meminta bukti? Bukankah sudah jelas bagaimana kebersamaan mereka selama menjalin kasih? Tidak bisakah Leo merasakannya? "Menikah denganku," jawab Leo menatap dengan mata elannya yang tajam. Beberapa detik berlalu, Leo menjeda ucapannya. "Malam ini," sambungnya mantap. "Dek." Mata Ale membola dengan mulut menganga. Dada Ale berdegup semakin kencang, membuat nafasnya seakan tersendat. "Bagaimana?" Leo kembali bertanya yang membuat Ale semakin tercekat. Sorotnya tegas dan tajam. "Kenapa harus seperti itu? Jangan gegabah. Pernikahan itu bukan untuk main-main." Ale mencoba beranjak dari tidurnya, mengumpulkan segala kekuatan hanya untuk bersandar di kasurnya. "Bukankah sama saja,
mau sekarang ataupun nanti kita tetap akan menikah. Ale membeku, mulutnya tak lagi bisa mengucapkan kalimat balasan. Tiba-tiba Tuan Zack dan Dr. Iza sudah berada beberapa langkah dari tempat tidur Ale. Aku akan menyiapkan segalanya. 1 jam dari sekarang kita akan menikah. Leo membisikkan kalimat itu tepat di telinga Ale, membuat Ale semakin tak berkutik. Leo pun beranjak dari sisi ranjang. "Dad, aku keluar sebentar," ucapnya yang langsung mendapat anggukan kepala dari Dad Zack. Ale masih mematung, menatap kepergian Leo dengan dada yang bertalu-talu. Saat ini Ale tak ubahnya seperti memegang pisau bermata dua, yang kedua sisinya begitu tajam. Dari sisi manapun Ale tetap akan terluka. Ale memang ingin menikah dengan Leo, tapi tidak secepat ini. Masih banyak sekali yang ingin dia lakukan. Membalaskan dendamnya pada ibu dan adik tirinya saja belum, kepalanya tiba-tiba kosong. Tak bisa berpikir untuk sekedar menolak ucapan laki-laki itu. Seandainya jika Ale menolak, apa Leo akan menyerah dengan hubungan mereka? Seandainya jika Ale menerima, apa Leo akan melarangnya untuk membalas dendam pada orang-orang yang telah menyakitinya di masa lalu? Ale masih termenung dalam pikirannya. Tak ada kata yang terucap, meski Dr. Iza tengah memeriksa satu-satu bagian tubuhnya yang masih tertutup selimut tebal. "Bagaimana, Dok?" tanya Tuan Zack saat Dr. Iza melepaskan selang infus yang terpasang di punggung tangan Ale. "Evelyn sudah lebih baik, Tuan. Sepertinya bed rest beberapa hari ke depan akan cepat memulihkan kesehatannya kembali." Setelah Dr. Iza selesai mengecek keadaan Ale, Birahmi pun diminta Tuan Zack untuk mengantarkan dokter wanita itu sampai ke depan rumah.